pagi menjelang siang teman-teman sekalian. Kita sangat beruntung bisa kedatangan Pak Leon. Saya dengar juga dari Pak Suryadi, Pak Leon ini juara pidato bahasa Indonesia ya di internasional. Itu tahun berapa itu Pak Leon? Tahun 2018. 2018 ya. Kita bersyukur ya justru ada orang asing yang belajar bahasa Indonesia. Menurut saya ini juga boleh menggugah teman-teman ya, menghargai bahasa Indonesia itu sendiri. Kalau kita dari Sabang sampai Merauke, kita bisa bicara dengan banyak orang ya, dengan pelbagai suku, dengan bahasa Indonesia yang sudah dijanjikan ya bersama-sama untuk kita pelajari ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam AI dan kemanusiaan, tapi Pak Leon akan mengangkat terkait dengan posisi data dalam bidang teknologi, dan hal yang seperti ini kadang-kadang tersembunyi seperti black box. Kita tidak tahu apa yang terjadi, mungkin data kita digunakan dengan seperti apa dan apa pengaruhnya ya. Nah, rekan-rekan, hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari Pak Leon. Sedikit saya juga uraikan dari latar belakang Pak Leon. Beliau juga tahun 2022-2023 kemarin, beliau mengambil master program di dalam digital humanities. Satu menurut saya satu jurusan atau satu program studi yang menarik ya, yang mungkin juga mudah-mudahan bisa dibuka juga di Indonesia ya. Lalu AI mau tidak mau nanti kita juga mungkin bisa dengar uraian, dan setelah mendengar uraian atau paparan dari Pak Leon, saya undang setiap mahasiswa boleh bertanya ya. Kita diskusi, acara ini santai saja ya. Rekan-rekan jangan sungkan bertanya. Pak Leon juga memahami bahasa Indonesia dengan baik. Jadi rekan-rekan bisa bertanya, kecuali mau yang bertanya dalam bahasa Jerman juga silakan. Ya, karena beliau dari University Hamburg, Jerman. Nah, rekan-rekan, untuk singkat kata saya berikan waktu langsung agar Pak Leon boleh memaparkan ya topik yang akan kita bahas hari ini, dan juga nanti setelah paparan rekan-rekan boleh ajukan pertanyaan dan sebutkan nama ya, sebutkan nama sehingga Pak Leon bisa menjawab langsung sesuai dengan pertanyaan rekan-rekan sekalian. Oke, silakan Pak Leon. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya, jadi hari ini saya ingin diskusikan atau membahas masalah atau perspektif kritis terhadap data dalam perkembangan dan pengembangan kecerdasan buatan. Dan demikian presentasi saya berjudul mempermasalahkan posisi data dalam bidang teknologi, sebuah perspektif kritis terhadap pengembangan kecerdasan buatan. Tapi sebelum menjelaskan topik ini secara lebih rinci dan teliti, saya ingin memberikan sedikit konteks atau mengkontekstualisasi topik ini dalam diskusi yang lebih besar. Jadi dalam kehidupan kita sekarang ini banyak proses itu berdasarkan teknologi informasi dan komunikasi. Bisa dibilang bahwa kita bergantung dengan teknologi seperti itu. Teknologi seperti itu menentukan kehidupan sehari-hari kita. Misalnya sebagai contoh masalah pembayaran. Kadang-kadang beberapa toko itu sudah tidak memiliki lagi kemungkinan untuk membayar dengan uang tunai. Jadi kita harus bayar dengan misalnya pembayaran digital. Jadi dalam contoh seperti ini, kita sebagai masyarakat kita mau nggak mau harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Dari perspektif seperti ini, perkembangan teknologi itu sesuatu yang berjalan terpisah dari masyarakat, dan masyarakat itu harus beradaptasi dengan perkembangan itu. Intinya itu dari perspektif ini teknologi berkembang dan manusia itu harus menyesuaikan. Tetapi saya ingin bertanya, apakah kondisi itu benar-benar sesederhana itu? Justru dalam presentasi ini saya ingin mengangkat kasus atau mengangkat contoh bagaimana sikap manusia bisa mempengaruhi pengembangan teknologi. Jadi di dalam contoh ini manusia itu tidak hanya harus beradaptasi, tetapi di waktu yang sama juga bisa menyesuaikan teknologi dengan kebutuhan masyarakat. Jadi itu bukan sesuatu yang searah saja seperti tadi dalam perspektif contoh yang pembayaran digital, tapi sesuatu yang berjalan dengan dua arah. Jadi teknologi berkembang, kita manusia harus menyesuaikan
terhadap budaya dan lingkungan pengembangan kecerdasan buatan. Kenapa budaya? Kenapa saya menggunakan istilah budaya? Karena saya merujuk ke struktur dan organisasi bagaimana manusia berkumpul, maksudnya berkumpul untuk menciptakan teknologi, misalnya dalam perusahaan atau dalam startup yang jadi hasil sikap manusia, dan bagaimana struktur dan budaya itu mempengaruhi pengembangan teknologi. Jadi khususnya saya ingin fokus pada aspek penghasilan data. Jadi bagaimana lingkungan itu tadi, lingkungan bagaimana manusia berkumpul mempengaruhi penghasilan data, dan bagaimana akhirnya penghasilan data juga mempengaruhi teknologi. Dan itu mungkin bisa disebut sebagai praktik data. Nah, kenapa, apa kepentingan saya dengan topik ini? Kenapa saya mempresentasikan topik ini? Karena saya mengambil studi Digital Humanities, dan kalau teman-teman belum tahu, studi atau disiplin Digital Humanities itu merupakan persimpangan ilmu humaniora dengan komputasi. Secara sangat singkat dan mungkin sedikit menyederhanakan, yang dilakukan dalam bidang Digital Humanities itu analisis komputasi terhadap objek budaya. Dan untuk melakukan analisis komputasi terhadap objek budaya, kita harus menjadikan sebuah objek budaya data dulu. Jadi kita harus mengambil data dari sebuah objek budaya. Kalau misalnya teman-teman bisa membayangkan sebuah karya sastra, sebuah novel, kita untuk menganalisis sebuah karya sastra dengan analisis komputasi, kita harus menjadikan karya sastra itu menjadi data dulu. Dan itu membutuhkan pandangan sangat kritis terhadap data, karena kita harus bertanya sejauh mana data ini merepresentasikan kompleksitas sebuah karya sastra atau sebuah objek budaya dalam keseluruhannya. Nah, dan justru saya ingin mengaplikasikan pandangan kritis yang saya dapatkan dari bidang Digital Humanities itu ke budaya pengembangan kecerdasan buatan, dan saya ingin justru melontarkan pertanyaan atau bertanya sejauh mana teknologi atau perspektif terhadap teknologi bisa menjadi lebih manusiawi dengan perspektif kritis itu. Dan cuma satu kalimat sebelum mulai, ini presentasi atau makalah atau ini apalah itu diinspirasi dan dikembangkan dari drama dan makalah Geoffrey Howell. Beliau profesor Digital Humanities dan Filsafat di University of Alberta, dan beliau juga salah satu guru yang mengajari saya selama S2. Saya ingin mulai dengan sebuah kasus. Pada Maret 2016, perusahaan Microsoft itu menerbitkan sebuah chatbot yang bernama Tay, dan bukan Tay ya, Tay. Maaf. Dan slogan chatbot ini adalah semakin banyak kamu bicara dengan chatbot ini, dia menjadi semakin pintar. Intinya, chatbot ini itu belajar dari data input dari user. Selain itu, chatbot ini juga dilatih dengan data publik. Dalam satu hari saja, chatbot ini menjadi toksik dan mulai melakukan pernyataan yang toksik, yang sangat ada diskriminatif. Misalnya kita bisa lihat di slide ini bahwa ada satu user yang posting bincangannya dengan Kay, bahwa dia tanya, do you support genosida? Yes, I do indeed. Ya, memang saya mendukungnya. Dan of what race, dari ras apa? Ya, kamu tahu saya ras Meksikan. Jadi tentu saja ini pernyataan yang seharusnya sebuah chatbot tidak boleh melakukan, tapi itu tetap terjadi. Kenapa kasus ini penting atau kenapa kasus ini menarik? Ada 3 aspek menurut saya di sini. Aspek pertama itu merujuk ke pertanyaan yang tadi, yang di awal, bahwa keputusan manusia itu berpengaruh. Keputusan manusia atau sikap manusia itu mempengaruhi cara bekerja teknologi. Jadi kita sebagai manusia bukan terpapar saja, tapi kita juga bisa mengambil alih dan membentuk cara bekerja teknologi, baik secara positif maupun secara negatif seperti dalam contoh ini. Aspek kedua, kasus ini menunjukkan kepentingan dan pengaruh aspek data. Jadi jangan sampai kita meremehkan aspek data. Algoritma dan processing dan penciptaan model itu bisa sangat penting dan bisa jadi sangat bagus. Tapi kalau
data kalau itu dilatih dengan data yang kurang baik, itu percuma. Bayangkan ini Microsoft, salah satu perusahaan IT paling besar di dunia, pasti memiliki programmer yang sangat hebat, yang dengan sangat dalam memikirkan algoritma dan semuanya. Tetapi kalau dilatih atau dicampur dengan data yang jelek, ya cara bekerjanya hasilnya juga menjadi jelek atau bisa dianggap kurang bagus, tidak manusiawi. Aspek ketiga di sini, kita bisa menyimpulkan bahwa bidang kecerdasan buatan secara umum memiliki masalah data. Fakta bahwa kasus seperti ini bisa terjadi bahkan di dalam perusahaan besar seperti Microsoft membuktikan bahwa belum ada pertimbangan dan kontrol yang cukup terhadap aspek data. Bahkan chatbot yang lebih canggih, yang lebih baru seperti ChatGPT bisa menyatakan hal yang bermasalah kalau dipicu dengan prompt tertentu. Jadi masalah datanya yang saya menjelaskan di sini sebenarnya terletak di mana? Bisa dibilang bahwa terutama sumber masalah aspek data ini di dalam relasi kuasa dalam bidang teknologi. Jadi pengembang kecerdasan buatan itu dikompensasi dengan gaji yang sangat tinggi. Jadi pekerjaan pengembangan model dan algoritma itu dikompensasi dengan gaji yang sangat tinggi. Tetapi datanya untuk melatih modelnya itu sebenarnya dari mana? Nah, itu data itu seringkali untuk melatih model itu seringkali diambil dari user secara gratis. Jadi dalam model bisnis ini mungkin user berfungsi sebagai penyumbang data tanpa adanya kompensasi. Nah, relasi kuasa sekarang di mana di sini? Kita harus bertanya siapa yang mendapatkan manfaat dari kondisi seperti ini. Pertama, jelas-jelas perusahaan yang menjual teknologinya. Kedua, programmer dengan gaji yang besar, yang memiliki seperti monopol terhadap skill mereka yang bisa mengembangkan model dan algoritma. Sementara itu yang bisa dianggap rugi atau yang justru yang lemah dalam relasi kuasa itu yang user yang berfungsi sebagai penyumbang data tanpa memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ini mungkin bisa disebut sebagai outsourcing aspek data tanpa adanya kompensasi. Dampaknya dari kondisi seperti ini, data dianggap murah, sementara pengembangan model dan algoritma itu dianggap mahal. Padahal ingat kasus T tadi, model dan algoritma yang hebat belum tentu bekerja dengan baik kalau datanya jelek. Nah, efek dari kondisi atau masalah ini bahwa kumpulan-kumpulan data yang digunakan untuk melatih kecerdasan model bahasa misalnya atau kecerdasan buatan yang lain itu dikurasi dengan kurang baik karena tidak dianggap penting, tidak dianggap mahal, tapi justru murah. Data itu tersedia secara gratis, tinggal diambil saja. Nah, antisipasi yang di bidang teknologi yang biasanya dilakukan itu dengan cara menambah data. Jadi ada asumsi bahwa data yang kotor menjadi bersih kalau menjadi semakin banyak. Jadi asumsinya kalau ada masalah atau ada kotor, ada seperti misalnya yang contoh Reddit, misalnya orang yang mau mengembangkan chatbot mengambil data dari Reddit. Nah, satu mungkin kalimat dari 1000 kalimat itu sangat bermasalah dan mengandung misalnya rasisme atau diskriminasi. Nah, asumsinya kalau ditambah menjadi semakin banyak, relasi antara data yang baik, yang bersih dan data yang kotor itu menjadi sangat jauh sehingga yang kotor tidak kelihatan lagi. Sehingga data yang banyak menutupi kuantitas, menutupi masalah seperti itu, menutupi kekotoran dalam data. Apakah ini cara yang baik atau tidak bisa dipertanyakan. Kalau kita melihat seperti kasus seperti T, kita bisa lihat bahwa itu tidak selalu berfungsi, tidak selalu bekerja strategi seperti ini. Intinya dari pandangan ini bahwa kuantitas data itu dianggap menjadi lebih penting dari kualitas data. Dan efek dari yang bisa disebut pengabaian data ini itu
penghasilan data itu diautomatisasi. Data yang banyak dihasilkan oleh orang yang terbatas, dan orang yang terbatas tidak bisa mengontrol kumpulan data dengan cukup. Sebentar. Ya, dan cara berpikir begini saya maksudkan sebagai pengabaian aspek data dalam bidang teknologi. Jadi praktik data yang begini itu justru menghasilkan chatbot seperti Tay yang menurut saya tidak bisa dianggap teknologi atau kecerdasan buatan yang manusiawi, tapi justru kurang manusiawi. Terus, apa itu praktik data yang manusiawi? Seperti saya sudah bilang di awal, digital humanities itu bisa menyumbang perspektif kritis terhadap data. Jadi asumsi digital humanities terhadap data itu bahwa data itu tidak pernah bisa menjadi netral sepenuhnya. Maksud data yang netral itu seperti apa? Data yang netral adalah data yang mencerminkan dunia nyata dengan sepenuhnya tanpa adanya bias sama sekali. Sementara itu, kenyataan itu kompleks sekali, dan data itu tidak mungkin bisa mencakup sepenuhnya kekompleksan itu. Misalnya sebuah contoh, misalnya sebuah model bahasa yang diciptakan dengan data dari kumpulan data yang dikumpulkan di waktu tertentu, pada waktu tertentu. Misalnya, sementara itu bahasa itu bahasa itu sesuatu yang sangat dinamis dan berubah dengan sangat cepat. Jadi apa yang dianggap bahasa yang benar atau istilah-istilah yang benar atau seperti itu tuh bisa berubah dengan sangat cepat. Berarti ambil data hari ini belum tentu data itu masih mencerminkan kompleksitas kenyataan besok atau tahun ini dan tahun depan. Jadi kalaupun data yang kita ambil netral sekarang belum tentu netral besok. Intinya dari perspektif ini bahwa data itu sesuatu yang harus disunting dan dikurasi dengan cara terus-menerus. Kita harus mempertanyakan kalau mengumpulkan dan menggunakan data, sejauh mana datanya itu menjadi representatif untuk objek yang kita memodel. Jadi sebagai contoh bahasa itu, sejauh mana kumpulan data kita itu merepresentasikan dengan cukup kekompleksan bahasa yang kita ingin memodel. Asumsi kedua terhadap data itu, digital humanities terhadap data itu bukan sesuatu yang tersedia begitu saja, melainkan sesuatu yang harus dibuat. Jadi proses memilih dalam penghasilan data itu sudah mengimplikasikan subjektivitas. Jadi data tidak pernah bisa mencakup kenyataan objektif dengan sepenuhnya. Misalnya saya ingin memberikan contoh teknologi pengenalan wajah, dan ingin contoh bagaimana kumpulan data foto wajah itu sebenarnya tidak bisa sepenuhnya menjadi netral dan objektif. Ya, bayangkan sebuah kumpulan data foto wajah. Pertama kita harus bertanya, di mana fotonya diambil? Kita tidak mungkin bisa mengambil foto wajah dari seluruh dunia, dari setiap manusia. Jadi kita tentu saja kita punya seperti sistem atau kita punya peraturan di mana kita mengambil fotonya, apakah di seluruh dunia atau di tempat-tempat tertentu, apa di desa atau di kota, dan keputusan-keputusan seperti ini itu sudah menjadi asumsi atau menjadi sesuatu yang sudah berpengaruh pada datanya. Terus pertanyaan kedua, apakah semua umur direpresentasikan? Apakah muda sampai tua, apakah bayi juga, apakah orang tua juga yang sangat tua, apakah kalau kita mengambil foto di negara tertentu di mana umur rata-rata lebih rendah, apakah itu berarti itu juga mempengaruhi datanya? Itu misalnya aspek kedua. Aspek ketiga, kualitas fotonya, apakah fotonya diambil dengan kondisi cahaya yang sama, dengan alat foto yang sama, ini juga bisa mempengaruhi kualitas sebuah foto dan akhirnya itu juga bisa mempengaruhi klasifikasi. Nah, aspek keempat, labeling. Kalau kita melakukan seperti yang supervised machine learning, ya ada kebutuhan untuk melabel datanya. Siapa yang melakukan labeling terhadap 100.000 foto wajah? Tidak mungkin satu orang. Kalau lebih dari satu orang, apakah dua orang berasal dari budaya yang berbeda? Karena
budaya persepsi gender misalnya, kalau kita melabel sebuah foto laki-laki atau perempuan, persepsi gender itu dipengaruhi oleh budaya juga. Jadi apakah rambut panjang atau pendek dianggap menjadi maskulin atau feminin, baju yang berbeda dan fitur wajah yang berbeda itu bisa perspektif dari orang yang melakukan labeling itu bisa mempengaruhi dan bisa menciptakan bias dalam data. Dan ini hanya 4 contoh saja, ada lebih banyak dari situ, lebih banyak dari 4 contoh ini yang bisa kemungkinan untuk munculnya bias dalam kumpulan data. Tapi intinya bahwa mempertimbangkan ini semua menjadi tugas yang mustahil. Kenyataan itu terlalu kompleks untuk bisa direpresentasikan oleh data sepenuhnya. Jadi selalu lebih banyak atau lebih sedikit muncul bias dalam data. Ada satu penelitian yang menarik yang menyinggung aspek ini, itu dari MIT yang berjudul Gender Shades. Dan peneliti ini mencari tahu sejauh mana teknologi pengenalan wajah dari yang 3 berbeda, yang Microsoft, Facebook++, dan IBM, precision teknologi pengenalan wajah berbeda terhadap kelompok manusia yang berbeda. Dan penelitian ini menemukan bahwa perempuan yang berkulit agak gelap itu precisionnya lebih rendah dibandingkan misalnya laki-laki yang berkulit agak terang. Dan bias seperti ini disebabkan oleh kekurangan data justru. Intinya data itu subjektif dan dipengaruhi oleh keputusan-keputusan manusia dalam proses penghasilannya. Seorang ilmuwan digital humanities yang bernama Joanne Drucker bahkan mengkritik konsep dan istilah data itu sendiri. Menurut dia, istilah data itu mengimplikasikan makna yang salah. Karena kata data itu berasal dari Latin datum, yang dalam bahasa Inggris artinya given, atau dalam bahasa Indonesia yang tersedia. Tapi menurut dia justru data itu bukan sesuatu yang tersedia begitu saja seperti tadi yang tinggal diambil saja, tapi data itu sesuatu yang harus diciptakan, harus dibuat dengan hati-hati, dengan berhati-hati. Dan karena dia merasa data itu kurang menciptakan makna yang salah, itu dia menawarkan konsep baru. Daripada data yang berasal dari datum yang tersedia, dia mengajukan konsep capta yang berasal dari kata capture, menangkap. Jadi data tidak tersedia melainkan harus ditangkap, harus dibuat secara aktif. Dan menurut saya ini konsep cukup menarik juga untuk orang yang bekerja dalam bidang teknologi, karena yang bidang IT yang semua berhubungan dengan data, karena itu membuat kita sadar bahwa pengaruh keputusan kita dalam proses membuat data itu sangat besar. Intinya, penghasilan data itu harus dilakukan dengan sadar dan data harus dirawat terus-menerus. Kalau merujuk kembali ke pertanyaan awal, bisa dibilang bahwa kita sebagai manusia bukan terpapar dengan teknologi saja, tapi keputusan-keputusan kita dalam proses membuat teknologi, khususnya dalam proses membuat data, itu mempengaruhi cara bekerja teknologi. Jadi perkembangan teknologi tidak sesuatu yang terpisah dari masyarakat, tapi justru tidak terpisah dari sikap manusia. Jadi kita sebagai manusia bukan harus menerima secara pasif, kita bisa mempertanyakan yaitu budaya dan lingkungan dan bagaimana sikap manusia itu mempengaruhi cara bekerja teknologi. Nah, sekarang kita sudah membentuk pandangan yang kritis. Terus bagaimana? Apa itu praktik data yang manusiawi? Untuk menjawab itu, kita harus bertanya dulu, apakah lebih banyak data sama dengan lebih banyak informasi juga? Dan mengikuti argumen saya sejauh ini, jawabannya bukan. Data yang tidak dirawat itu menghasilkan teknologi yang kurang adil dan manusiawi, dan memperbanyak data itu bukan solusi. Yang terjadi justru reproduksi masalah. Jadi data kekotoran dalam data itu
masuk ke dalam cara atau dalam cara bekerja teknologi. Jadi yang terjadi hanya masalah itu dipindah sebenarnya. Jadi data yang bermasalah, apa yang saya maksud dengan tidak menciptakan teknologi yang kurang dan adil, bahwa data yang bermasalah menciptakan teknologi yang bermasalah, yang menciptakan informasi yang bermasalah. Misalnya dalam contoh pengenalan wajah, data yang kurang representatif itu menciptakan teknologi yang menghasilkan identifikasi yang bias terhadap wajah, dan identifikasi yang bias menciptakan informasi yang kurang adil dan manusiawi terhadap wajah manusia. Nah, untuk menghindari ini, data harus lebih dihargai. Dan yang saya maksud dengan menghargai itu benar-benar berkaitan dengan harga. Jadi data jangan sampai dianggap murah, karena persepsi terhadap data itu harus diubah. Persepsi mahal terhadap data itu berarti perhatian, berarti perawatan, berarti teknologi yang manusiawi, berarti informasi yang manusiawi. Yang harus dilakukan dari perspektif saya ini, kita harus melawan persepsi data sebagai sesuatu yang murah. Di waktu yang sama saya ingin menekan bahwa ini perspektif yang cukup kontroversial, karena justru mempertanyakan paradigma kebebasan data. Ini hanya satu perspektif saja, bisa ada perspektif yang lain, dan bisa juga ada diskusi. Kalau teman-teman punya perspektif lain, bisa ada. Ini bukan hanya satu perspektif, ini seperti kenyataan, seperti tadi saya bilang, kenyataan kompleks dan tidak meliputi hanya satu perspektif saja. Tapi apa yang kita harus lakukan untuk menjadikan data lebih mahal? Ada beberapa hal. Misalnya pertama, kita bisa mempertanyakan relasi kuasa. Siapa yang dapat manfaat dari data yang murah yang tersedia begitu saja. Terus kedua, kita bisa mengkritik praktik pembuatan data. Apa kekurangan kumpulan data yang tersedia secara bebas, siapa yang menciptakannya dan dengan standar apa, di mana kekurangannya, apakah dia representatif, apa dia merepresentasikan objek yang dia representasikan. Terus ketiga, kita bisa mengembangkan praktik pembuatan data yang kritis. Jadi kita bisa mengikuti perspektif digital humanities tadi itu, menangkap data dengan kesadaran bahwa keputusan-keputusan kita akan mempengaruhinya. Dan itu mengimplikasikan merawat data itu dengan cara terus-menerus, dan mempertanyakan sejauh mana data itu representatif. Akhirnya poin terakhir itu membuat data yang lebih manusiawi. Jadi artinya menghubungkan data dengan manusia, karena data itu bukan sesuatu yang terpisah dari manusia, melainkan yang berkembang bersama dengan manusia. Jadi seringkali muncul persepsi terhadap data bahwa data itu sesuatu yang berkembang sendiri, yang bahkan mungkin punya agensi sendiri. Data itu sesuatu yang entah seperti berkembang sendiri dan punya agensi sendiri. Padahal sebenarnya manusia itu dekat dengan data. Manusia itu menciptakan data dan menginterpretasikan data, dan sikap-sikap manusia dalam penciptaan data itu berpengaruh pada data itu menciptakannya. Oleh karena itu, menjadikan data lebih dekat dengan manusia itu menciptakan juga yang seperti tadi, teknologi yang manusiawi dan informasi yang lebih manusiawi. Sekian presentasi saya, perspektif kritis terhadap data. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman atau pendapat atau perspektif. Ya, rekan-rekan, tadi kita dengar ya, mulai dengan kasus chatbot Microsoft AI, ya. Kita dulu sampai dihadirkan garbage in, garbage out, bahwa proses algoritma yang bagus pun ternyata kalau datanya buruk. Tapi nggak tahu dalam kasus ini karena dia machine learning ya katanya ya, dia berinteraksi, dari interaksi dia dengan mungkin rasis juga, sehingga dia juga tertular. Jadi sebuah AI atau chatbot seperti itu bisa jadi rasis ya. Nah, tapi apa yang harus bisa dilakukan? Sementara menyortir itu juga butuh effort besar ya, untuk bisa menyortir data mana yang tidak boleh, mana yang boleh, dan mana yang benar, dan mana yang tidak benar. Mungkin rekan-rekan bisa berangkat dari mungkin dari teman-teman berdapat lambat ya. Menurut saya presentasi awal itu sangat menarik, kasus yang diangkat masuk ke dalam pada kesimpulan ini. Silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari ini,
Silakan, bisa diajukan. Perkenalkan, nama saya Raffi. Nah, saya mau nanya tentang data murah dan data mahal tadi. Kalau menurut saya data mahal atau data yang sudah disortir oleh manusia itu memiliki dampak negatif. Contohnya hasil produknya yang dihasilkan itu nggak bisa sememuaskan data murah. Karena data murah sendiri itu kan berarti memang data real yang benar terjadi di kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita mengolah data yang memang benar terjadi, kemungkinan besar akan menghasilkan hasil akhir atau produk yang lebih realistis atau lebih berdampak buat masyarakat. Sedangkan kalau data mahal yang diatur lagi, apakah justru akan menyebabkan hasil akhir itu nggak realistis atau ya nggak sesuai ekspektasi? Bagaimana data yang murah itu bisa lebih real atau lebih bersih dibandingkan data yang mahal? Karena yang saya maksud dengan data yang mahal itu sebenarnya hanya bahwa data yang diambil maksudnya yang diambil dari sosial media, misalnya dari Reddit, dan dengan cara otomatis, misalnya dengan scraping, dengan web scraping, banyak sekali data. Setelah itu data itu tidak dilihat karena tidak ada seperti perhatian yang cukup, tidak ada dana yang cukup untuk melihat ke dalam data itu. Saya tidak maksud dengan data yang mahal bahwa data itu hanya dihasilkan manusia secara manual. Data yang mahal juga bisa diciptakan dengan cara otomatisasi, dengan scraping atau apa. Yang saya maksud dengan data yang mahal itu perhatian, akhirnya juga entah kumpulannya secara otomatis atau secara manual, tapi akhirnya seperti kontrol dan seperti dokumentasi juga. Sebenarnya ini perspektif ini akhirnya merujuk ke data yang tersedia secara gratis online, misalnya kumpulan data tanpa ada dokumentasi, tanpa ada sumber di mana data ini dari mana. Itu yang saya maksud sebagai data itu tersedia begitu saja. Data itu perlu dihargai dengan lebih, dengan justru kasih perhatian yang lebih, dan perhatian yang lebih juga mengimplikasikan dana yang lebih tentu saja, dan itu saya maksud sebagai harga. Tapi maaf tadi data yang murah bagaimana bisa jadi lebih contoh misal kita ambil kasus dari e-commerce, kita data real yang mungkin saya maksud itu kita jadi bisa langsung tahu contoh perilaku user itu lagi suka produk apa, misal produk tas atau produk sepatu. Itu termasuk data yang bisa kita pakai untuk membuat model user ini sedang mencari produk apa. Sedangkan kalau misal datanya itu kita olah lagi, bukannya si manusia itu nanti bisa menentukan usernya yang lagi suka apa. Saya kurang berpengalaman dalam bidang e-commerce, jadi saya tidak terlalu paham tentang data di dalam bidang e-commerce. Tapi kalau mengikuti pandangan data dari perspektif digital humanities, itu data yang tanpa bias itu tidak ada. Jadi justru yang tadi saya bilang bukan masalah kumpulan data yang otomatis atau manual, bukan itu. Masalah perhatian, masalah dokumentasi, masalah mempertanyakan ini prosesnya bagaimana, keputusan saya mengambil user lebih memilih ini atau itu, di dalamnya juga ada keputusan, aspek apa, variabel apa, dengan cara apa, format dalam kita menyimpan data itu dalam format apa, apakah kita membuatnya jadi accessible secara bebas atau tidak. Pertimbangan-pertimbangan seperti itu juga termasuk dalam proses yang justru membuat data itu lebih mahal justru, dan tapi di waktu yang sama juga lebih dihargai dan lebih dirawat, diperhatikan, dan lebih dikurasi, dan tanpa maksudnya tetap pasti ada bias tapi tidak sebanyak, maksudnya intinya perhatian, intinya itu. Ya. Mungkin di dalam hal ini data mahal itu yang dimaksud itu data berkualitas, seperti yang kita sebut.
berkualitas. Ya. Jadi memang yang e-commerce itu tetap mungkin bisa disebut data berkualitas juga prosesnya ini. Tapi ada banyak contoh bagaimana yang tidak diperhatikan mereka menjadi suatu data yang sebenarnya sampah ya, yang akhirnya malah membuat keputusan yang menjadi buruk. Mungkin itu ya kali ya. Ya benar sekali. Ya misalnya itu sesuatu itu kan praktik yang sangat umum yang mengumpulkan khususnya untuk yang model bahasa, yang chatbot atau misalnya juga yang masalah seperti stable diffusion atau yang menciptakan artwork digital dengan dari prompt menjadi gambar. Itu juga dengan cukup bahkan di website kalau teman-teman tahu DALL-E itu juga sebuah model yang menciptakan gambar dari prompt, dari text prompt. Dia bahkan di dalam websitenya menulis, maaf, data ini dikumpulkan dari internet secara data publik tanpa ada kontrol, sehingga bisa muncul bias dalam hasil bekerja. Bahkan mereka mengakui itu. Ya tadi seperti saya bilang, paradigma itu justru menambah data itu menutupi kekotoran, tapi tetap bisa muncul bias. Justru praktik yang terhadap data yang mengambil banyak dan yang penting banyak dan murah itu justru yang saya mengkritik di sini. Tapi itu sangat benar, yang data yang berkualitas itu ya yang saya maksud. Saya tidak tahu, kemarin ada kasus mahasiswa presentasi menggunakan ChatGPT. Waktu itu perkuliahan Pancasila ya. Pertanyaannya ada satu pejuang namanya Lim Kun Hyang. Lalu hasil dari presentasi mahasiswa itu dia tidak bisa membedakan Lim Kun Hyang dengan Lim Xiao Liong, orang pengusaha. Jadi dia mencampur itu. Tapi waktu saya ngomong ke Pak Tri menggunakan ChatGPT yang versi 4 yang berbayar, itu jauh lebih tepat ya, lebih benar. Apakah itu hanya karena masalah tadi data yang kurang banyak, atau bagaimana proses yang 3.5 itu ChatGPT sangat salah, bahkan kadang-kadang dia tidak bisa membedakan antara Lim Kun Hyang, satu tokoh di Indonesia, dengan Lim Swee King yang pemain bulu tangkis. Jadi kadang-kadang jawabannya itu olahragawan begitu. Kalau kita tanya siapa itu Lim Kun Hyang, apakah itu karena data atau ada satu proses di algoritma di ChatGPT 4 yang membuat dia bisa memberikan data yang jawabannya jauh lebih berkualitas. Padahal pertanyaannya sama nih, pertanyaan sama mahasiswa, dan kita kalau masukin pertanyaan sama hasilnya bisa berbeda. Kira-kira bagaimana itu? Jadi saya rasa saya tidak tahu dengan pasti. Saya juga tidak punya akses ke GPT yang GPT 4 itu yang model baru, dan saya juga nggak tahu dengan pasti cara itu OpenAI membuatnya. Tapi saya merasa seringkali yang jadi sumber modifikasi itu bukan di data, tapi justru di model dan di algoritma. Jadi mereka menciptakan algoritma untuk mencegah pernyataan yang diskriminatif. Padahal kalau kita mengikuti argumentasi ini, data yang sebenarnya itu terletak di dalam data itu. Dan saya merasa yang tetap ada paradigma yang data yang banyak, kuantitas di atas kualitas. Tadi saya mau memberikan contoh apa ya, saya lupa. Saya mau bilang sesuatu, saya lupa. Tapi intinya begitu. Saya masih rasa bahwa itu paradigma itu tetap saya mau bilang tadi sesuatu, lupa. Apakah kualitas tetap lebih baik kualitas yang dijaga daripada kuantitas data, ataukah kuantitas data yang sangat besar itu bisa mempengaruhi jadi kualitasnya baik? Oh iya sih, ya saya tahu. Saya rasa itu tentu saja bisa. Tentu saja dengan algoritma yang canggih bisa mencegah diskriminasi. Sekali lagi saya tahu dengan pasti yang GPT-4 itu gimana. Saya tidak tahu dengan pasti. Saya cuma mengambil sumber dari penelitian bahwa kecenderungan di bidang teknologi itu mementingkan kuantitas. Bahwa ada banyak studi kasus yang menunjukkan itu. Yang dengan kasus GPT-4 saya tidak tahu dengan pasti. Saya tahu bahwa mereka kecenderungan melakukan pekerjaan di algoritma, dan tentu saja itu bisa mencegah diskriminasi. Dan data yang banyak itu bisa juga, itu tentu saja semakin data yang banyak semakin kecil kelihatan
masalah diskriminasi atau pernyataan informasi yang diskriminatif, tentu saja itu ada benarnya, itu juga tidak sepenuhnya salah. Menambah data, aspek diskriminatif menjadi semakin relasi antara data yang banyak, semakin banyak data yang bagus, dan semakin tidak kecil kelihatan aspek yang diskriminatifnya, itu tentu saja benar. Cuma ya sejauh mana itu mencukupi, kita harus itu harus juga didiskusikan sejauh mana, karena dalam dunia nyata ya sayang sekali terdapat banyak bias, dan dunia digital itu seringkali, khususnya OpenAI itu berpusat di Amerika, seringkali muncul juga dalam pengumpulan data muncul bias juga, apa yang dikumpulkan dan seperti itu, apa yang di Reddit, apakah mungkin data yang digunakan itu tidak terlalu representatif mungkin untuk Asia, tapi justru lebih representatif untuk negara-negara Barat, sehingga mungkin orang publik di Barat, ChatGPT tahu semua. Itu harus dilakukan penelitian, saya tidak tahu, tapi saya bisa membayangkan bahwa kita melakukan penelitian kasus, membandingkan misalnya cara bekerja terhadap informasi-informasi di Barat dengan misalnya Asia, ChatGPT itu mungkin lebih bias Barat bisa disebut. Ada penelitian terhadap yang DALL-E tadi, justru kalau kita mengetik misalnya professional worker from India, kecenderungannya dia menunjukkan orang India dengan baju yang tradisional dan orang Barat dengan baju yang sangat profesional. Nah, itu kelihatan juga masalah bias dalam dunia nyata. Saya akhirnya ngomong agak ke sana ke sini, tapi untuk menjawab pertanyaannya, ya saya rasa tentu saja itu bisa mencegah, tapi sejauh mana itu mencukupi itu pertanyaan, itu lain soal, dan itu mungkin harus didiskusikan juga. Nama saya Patrick, saya mau tanya, kalau di teknologi yang kita gunakan sehari-hari itu yang memakai data mahal itu yang mana, yang memakai data murah yang mana? Maaf, tapi saya tidak punya pengetahuan untuk menjawab itu. Ini presentasi lebih merujuk ke perspektif yang kritis, dan ini pertanyaan yang sangat menarik, dan justru penelitian seperti ini harus dilakukan. Cuma saya tidak punya akses ke perusahaan-perusahaan dan bagaimana mereka mengolah data. Perspektif ini saya mengambil dari studi kasus yang justru punya akses ke dalam perusahaan, yang melakukan studi kasus, studi benar-benar yang dekat, yang bagaimana itu bekerja. Tapi seperti tadi saya bilang, ada satu contoh yang tadi DALL-E, yang bahkan mengakui di websitenya sendiri bahwa ada masalah itu dalam teknologi mereka. Kalau yang teknologi AI yang kecerdasan buatan yang menggunakan data secara kritis, mungkin ada satu mungkin nanti saya harus cari, tapi saya kurang tahu itu apakah ada misalnya perusahaan startup yang justru sangat fokus pada aspek etis dalam data. Tapi banyak penelitian seperti tadi dari MIT justru justru lebih kecenderungannya dalam kajian humanities mencari masalah, bukan mencari kasus yang positif. Jadi saya merasa fokusnya di aspek yang bermasalah untuk mencari masalahnya. Jadi maaf, saya sekarang tidak punya jawaban, tapi nanti saya akan cari. Saya cuma ingat mungkin yang ChatGPT tadi, karena versi 4 itu versi berbayar. Iya. Yang 3.5 tidak. Dan saya tidak tahu algoritmanya berbeda seperti apa, tapi yang jelas datanya juga sangat berbeda banyak. Yeah. Ya, data yang 4 itu jauh lebih banyak, berapa kali lipatnya dari yang 3.5. Dan tapi dia memberikan cas ya, kalau kalian mau dapat itu kalian harus bayar. Jangan-jangan itu ada sedikit perbedaan ketika kita coba masukkan tadi siapa LinkedIn yang 3.5 itu jawabnya betul-betul salah, dan itu yang dipresentasikan mahasiswa di kelas. Ini juga nanti mungkin bisa ditanyakan apakah di Jerman dan sebagainya boleh nggak mahasiswa presentasi menggunakan ChatGPT ya. Tapi yang jelas itu ada perbedaan jawaban. Yang 4 itu jauh lebih akurat jawabannya dibandingkan yang 3.5. Sehingga saya merasa secara kualitas saya merasa yang 4 jauh lebih baik daripada 3.5. Tapi ya itu mungkin bisa menjawab itu ya. Tentu yang ini ada bayaran. Jadi gara-gara lebih tersaring itu jadi lebih berkualitas gitu. Iya, tersalingnya saya nggak tahu pakai cara apa mereka menyaring yang 4
tepatnya itu ya. Saya juga kurang tahu. Iya. Cuma jumlah datanya juga jauh berbeda. Mungkin ada tambahan algoritma seperti apa yang kita gunakan. Karena versi 4 itu berbeda. Asli. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya juga? Oh, ya, silakan. Sebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Jason. Saya mau tanya, ini kan kita kan dari jurusan informatika. Nanti waktu kita lulus kita juga bakal jadi full stack developer ataupun AI developer kan. Nah, ini langsung saja ke dunia kerja. Kalau seandainya kita mendapatkan klien, dia meminta suatu project dan dia memberikan data yang kurang berkualitas. Nah, apakah sebaiknya kita menggunakan data itu tanpa diolah ataukah tetap diolah? Karena kembali lagi kita sebagai developernya atau si pengurus proyeknya itu tidak punya hak untuk kayak mengajari atau menggurui si klien itu. Kita kan tidak bisa bilang terus terang kayak ini datanya kurang berkualitas, kita nggak bisa pakai ini. Apakah kita mementingkan keberhasilan proyeknya ataukah etisnya ataukah untuk benefit kita sendiri saja? Ya, saya merasa memang satu orang itu tidak bisa mengubah sebuah paradigma atau sebuah, kan ini sudah menjadi ya sikap kolektif lah. Jadi itu bukan sesuatu yang saya rasa diubah satu manusia saja. Itu mungkin harus diubah secara kolektif juga, mungkin perhatian terhadap data yang lebih. Dan saya rasa ini mungkin bukan sesuatu yang mungkin yang justru startup mungkin bisa melakukan, yang mengolah itu sendiri, yang melakukan keputusan keputusan itu sendiri sebagai kolektif dan bukan sebagai orang satu. Ya, jadi tentu saja presentasi ini juga cukup ya gimana ya, maksudnya kritis dan sedikit utopis juga ya. Tapi itu langkah pertama saya rasa menciptakan seperti kesadaran mungkin. Ya saya kurang tahu, saya bukan dari bidang itu, tapi yang mungkin bisa dilakukan itu bisa itu masalah seperti itu bisa didiskusi atau bisa diangkat, justru dipertanyakan, disampaikan ke orang yang justru tidak paham bahwa pengaruh data itu sebenarnya cukup besar, bahwa data itu sangat mempengaruhi cara bekerja teknologi. Tapi tentu saja satu orang itu tidak sulit mengubah sesuatu sikap yang sudah sangat sudah menjadi sikap kolektif, bahwa itu tidak mudah. Tapi ya justru itu menurut saya langkah pertama itu perspektif yang kritis dan itu bisa justru diangkat. Tapi seandainya kalau kita sudah membicarakan tentang pengaruh misalnya data itu dan orang tersebut ataupun perusahaan tersebut masih tetap bersikeras untuk menggunakan data yang kurang baik itu, apakah kita tetap jalankan saja ataukah lebih baik kita tolak saja proyek itu? Ya, itu pertimbangan orang masing-masing. Sejauh mana kita mau menciptakan produk yang etis atau tidak, sejauh mana apa etis itu artinya apa, apakah itu seperti tadi memperbanyak data dengan cara yang cukup, apakah itu sudah menjadi cukup etis? Saya tidak bisa menjawab itu. Ini juga bukan presentasi, ini bukan sekadar menjawab apa yang benar atau apa yang salah, tapi justru memformulasi sebuah perspektif yang kritis. Tapi pertanyaan yang sangat menarik yang mungkin bisa dijawab, bisa dicari tahu masing-masing sejauh mana software atau produk yang saya ciptakan itu sejauh mana saya mau menjadikan, maksudnya dalam artian data sejauh mana menurut saya sendiri etis itu artinya apa sebenarnya? Tadi Jason juga dengar sudah bahwa data itu nanti mempengaruhi hasil. Nah itu juga mungkin boleh ditambahkan satu pertanyaan lagi. Kalau itu nanti mempengaruhi hasil, apakah itu juga mempengaruhi nanti istilahnya Anda sebagai pembuat ya, sebagai pembuat program kualitas ya. Jadi orang akan menilai kamu sebagai programmer yang bagaimana hasilnya. Karena kita tahu tadi yang sudah dinyatakan Pak Leon, data itu benar bisa mempengaruhi cukup besar pada kualitas yang dihasilkan.
walaupun kamu sudah programming algoritma atau programming yang bagus, tapi ini akhirnya gitu. Dan itu juga mempengaruhi kamu juga sebagai programmer, dan orang akan melihat juga dong ya. Selain untuk usahanya ya, kalau tadi Jason sudah cerita. Ya, terima kasih banyak. Itu sangat menarik, dan kalau boleh saya ingin menambah sedikit, itu kan juga mempengaruhi standing sebuah perusahaan. Misalnya untuk Microsoft itu kasus sangat memalukan. Iya, itu pasti mereka sangat malu dengan kasus seperti itu, dan itu pasti sangat mempengaruhi standing perusahaan Microsoft. Jadi ya itu juga mungkin bisa masuk dalam pertimbangan. Pertama saya mau tanya, karena saya kurang tahu juga tentang scraping data. Apa scraping data itu ada parameternya? Kan kita tahu konten-konten yang ada di internet itu ada yang komunitas kita, konten dan lain-lain. Habis itu ada kemarin contoh satu kasus ini, ada website yang bikin cover song AI gitu kan, ganti vokalnya dari siapa gitu kan. Nah itu kan kita tahu bahwa lagu itu pasti copyright. Iya. Dan lain-lain gitu kan. Iya. Terus yang dibuat vokalnya juga ada contoh vokal yang terkenal. Iya. Kemarin Bapak Presiden kita Jokowi itu ada yang cover gitu kan. Nah itu gimana itu apa etis atau gimana ya? Intinya screeningnya itu gimana sih, ada aturannya? Nah itu mengangkat dimensi lain lagi dari topik ini sebenarnya, masalah copyright. Milik data itu sebenarnya siapa yang milik datanya? Ini belum masuk di dalam presentasi ini, cuma sejauh mana pertimbangan data dalam bagaimana itu digunakan. Nah, sejauh mana kita boleh justru juga mengambil data yang tersedia secara gratis yang tersedia di ruang publik, sejauh mana itu boleh, itu pertanyaan yang juga sudah diteliti cukup banyak orang, tapi itu masuk ke dalam ranah studi copyright, dan saya rasa itu bergantung pada negara masing-masing, bagaimana negara masing-masing itu memperlakukan hukum copyright. Dan saya bisa, mungkin ini situasi yang pas untuk ngomong tentang masalah di Universitas di Jerman, karena di Jerman juga masih sangat tidak jelas hukum copyright itu, belum ada keputusan hukumnya, itu belum terlalu mencakup itu, belum ada keputusan final sejauh mana itu harus diperlakukan. Mungkin saya ada satu slide, karena saya tadi pikir mungkin itu bisa jadi menarik juga, bagaimana Jerman memperlakukan mungkin untuk teman-teman, mungkin untuk kita semua sebagai mahasiswa itu tentu saja sejauh mana kita bisa menggunakan ChatGPT dalam tugas kita yang kita harus kerjakan. Dan saya justru mau cerita bagaimana di Jerman itu juga masih ada ketidakjelasan yang sangat besar, karena kasus yang masalah ChatGPT di universitas-universitas, justru pertanyaan sejauh mana ChatGPT boleh dipakai. Ini maaf, ini sedikit menjauh dari pertanyaannya Mas, bahwa masalah itu belum ditangani dalam keseluruhannya oleh pemerintah. Jadi belum ada keputusan pusat apakah itu mahasiswa boleh menggunakan itu atau tidak boleh menggunakan itu. Jadi keputusan itu di tangan universitas masing-masing, dan universitas boleh memutuskan enggak, kita kasih larangan, tidak boleh, mahasiswa tidak boleh menggunakannya. Intinya bahwa belum ada universitas atau lembaga yang menggunakan AI tracker secara resmi. Jadi asumsinya, karena itu tidak bisa dideteksi dengan pasti, asumsinya teknologi untuk mendeteksi hasil pekerjaan AI itu belum cukup belum cukup pasti. Dan ini sekarang merujuk ke pertanyaannya Mas tadi yang saya agak menjauh, tapi ini mungkin ada hubungan dengan pertanyaannya Mas tadi, bahwa tracing itu tidak AI tracker dan tracing AI itu tidak berguna sebagai bukti di pengadilan di Jerman. Jadi kalau misalnya seorang mahasiswa menggunakan maksudnya seorang guru menuduh mahasiswa dia menggunakan AI, dan mahasiswa itu memilih membawa kasus itu ke depan pengadilan, ya tidak bisa dibuktikan karena di depan hukum tidak berlaku di Jerman setidaknya. Namun itu pertimbangan guru itu bisa mempengaruhi. Jadi kalau guru mempertimbangkan, ini mahasiswa menulis pakai AI karena mungkin ada sumber yang tidak ada di dunia nyata, saya kasih nilai yang itu bisa mempengaruhi penilaian pokoknya. Jadi
seperti pertanyaannya Mas, masalah copyright, sedemikian juga dengan masalah sejauh mana itu bisa dipakai, masih diskusi, belum ada keputusan, dan itu sebenarnya agak ya keputusan itu di universitas di lembaga masing-masing. Dan saya juga rasa itu mirip dengan masalah copyright, itu di negara masing-masing dan bahkan banyak negara itu belum punya framework hukum untuk menilai itu. Ya. Iya, justru platform policy ini menjadi lahan bagus kalau mahasiswa bisa meneliti ya, kalau bisa memberikan saran ya, seharusnya hukum seperti apa untuk atau kebijakan seperti apa sebaiknya dengan mempertimbangkan ini. Menurut saya memang betul di Indonesia juga bingung kemarin soal stiker ya, boleh nggak pakai foto orang-orang untuk dipakai, kita buatkan stiker lalu itu termasuk penghinaan atau apakah dan sebagainya, apakah harus bayar royalti kepada yang punya wajah dan sebagainya. Ini memang di Indonesia juga memang sedang mengalami suatu ini ya, masa yang transisi dan bingung soal kebijakannya. Tapi ini menjadi lahan yang bagus untuk teman-teman IT untuk pikirkan ya, aspek-aspek ini kira-kira kalau ada kayak gini kebijakannya sebaiknya seperti apa yang terbaik untuk keseluruhan ya masyarakat kita ya. Karena kan yang dirugikan pasti juga nanti ujungnya kalau itu merugikan kita sebagai anggota masyarakat. Oke, ada pertanyaan lain mungkin silakan. Ya. Perkenalkan saya Firman. Bagaimana tuh para pemerintah itu dalam menghadapi masalah ini? Pemerintah ini perannya sebagai apa? Di dalam menghadapi pengambilan data secara tidak bertanggung jawab. Mungkin perannya menciptakan hukum yang mengatur itu. Mungkin apakah itu sesuatu yang harus diatur hukum atau tidak? Saya agak bingung, maksudnya itu pertimbangan yang saya bukan ahli hukum, saya tidak tahu sejauh mana hukum itu bisa mencakup itu dengan cara fleksibel atau apa, saya kurang tahu. Tapi itu tadi menurut saya itu merujuk ke pertanyaan copyright juga, sejauh mana pencipta AI itu boleh menggunakan data publik untuk menciptakan teknologi yang melakukan reproduksi sampai derajat tertentu dari data yang mereka gunakan. Sejauh mana itu masuk ke dalam ranah hukum copyright, itu justru jauh dari jelas. Jadi ini menurut saya perannya mungkin di situ, menciptakan, membuat polisi yang lebih jelas, ya kebijakan. Terima kasih. Saya di Jerman setidaknya pemerintah tidak kasih larangan, misalnya ke mahasiswa misalnya untuk menggunakan ChatGPT, tapi justru ada kecenderungan untuk tidak melarang, untuk kecenderungannya tidak kasih larangan, tapi justru kasih saran atau pendidikan. Jadi justru bukan melarang, tapi kasih mendiskusikan itu secara publik. Itu mungkin bisa juga jadi cara untuk menghadapi masalah data, aspek data ini. Tapi ya sekali lagi saya bukan ahli hukum, jadi mungkin itu sesuatu yang ahli hukum atau ahli kebijakan lebih tepat menjawab pertanyaannya. Ya. Apakah sudah? Berarti apakah model AI yang open source itu tidak lebih baik daripada AI yang closed source? Apa? Model AI yang open source itu tidak lebih baik dari model AI yang closed source? Itu sekarang merujuk ke datanya atau yang ke kode modelnya? Modelnya. Apakah model open source itu bakal lebih memperburuk masalah ini atau tidak? Kalau kodenya sendiri, kode AI-nya sendiri. Ya. Saya merasa ini dua hal yang terpisah, data yang terbuka atau data yang tertutup, dan kode yang terbuka dan kode yang tertutup. Kan kalau nggak salah, apakah ChatGPT itu open source atau tidak? Tidak. Oh, oke. Saya belum terlalu memikir tentang aspek kodenya sendiri. Saya lebih fokus ke aspek datanya, dan menurut saya itu dua
dua aspek yang terpisah. Mungkin tapi masih dicek dengan ChatGPT Open AI juga ya, dari sisi programnya ya. Nanti mungkin bisa dicek juga. Tapi betul itu dua hal yang terpisah. Ya, dan saya kira sekali lagi kualitas itu sangat ditentukan siapa yang mengecek, siapa yang periksa, dan berapa banyak yang berperan di sana. Open source software cukup banyak yang cukup bagus, atau dikelola oleh banyak orang dan mereka benar-benar. Saya maaf, saya baru dapat ide, baru ada bahwa sebenarnya tergantung perspektif juga. Kode sendiri itu bisa jadi data juga. Misalnya kalau teman-teman tahu GitHub Copilot, kan itu di situ justru kode menjadi data. Jadi kita bisa menggunakan perspektif yang sama terhadap kode. Kalau kode menjadi data, untuk chatbot yang bisa menciptakan kode, kita harus bertanya hal yang sama, sejauh mana data yang kode yang bebas itu sesuatu apa, kode yang tersedia secara bebas sesuatu yang sepenuhnya positif atau juga ada aspek kritis di dalamnya. Tapi ya itu. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Bu, ya, silakan. Boleh buka aja biar suaranya lebih. Saya mau tanya, saya pernah dulu. Jadi ini mungkin ada melenceng dari yang tadi kan bahas tentang pendidikan di universitas itu, kalau ada di situ kayak dampaknya kayak gimana. Nah ini aku pernah dengar dari berita itu kalau misal di Jerman itu kegiatan di tempat ibadahnya itu sudah dibikin sama chatbot dan GPT gitu loh. Nah, aku mau tanya kayak gini, apa di Jerman itu sudah membolehkan hal itu? Terus perkembangan kebijakannya apa ada yang mengatur tentang menggunakan ChatGPT untuk memimpin setiap kegiatan ibadah? Sekali lagi, apa yang bagaimana ChatGPT dalam apa ibadah apa? Memimpin kegiatan ibadah yang ada di Jerman. Soalnya pernah ada berita di mana ada suatu tempat ibadah itu yang ibadahnya itu dipimpin oleh ChatGPT. Agama apa itu? Kebetulan Kristen. Jadi di depan ada seperti ChatGPT berfungsi seperti sebagai avatar dalam video seperti itu. Di Jerman ya? Iya. Ini saya malah baru tahu. Iya, soalnya apa namanya kan kayak sudah kayak menggantikan tugas peran manusia gitu kan. Nah itu kan menurut saya kurang benar. Nah, mungkin di Jerman itu sudah membolehkan hal itu atau kayak misal atau belum gitu. Atau kalau ada kasusnya mungkin sudah, saya kurang tahu itu. Saya baru dengar tentang kasus ini. Menarik sekali. Itu mungkin bisa diteliti juga. Saya kurang tahu apa itu secara hukum boleh atau tidak. Maaf. Akan nanti saya cari tahu. Karena menurut saya memang sangat menarik. Sekali lagi, seperti saya rasa, seperti di universitas-universitas juga, belum ada hukum yang dengan jelas mengatur penggunaan itu. Jadi saya rasa itu masih dalam diskusi. Jadi tapi akan saya cari tahu dengan pasti. Ya, terima kasih atas informasi yang menarik. Perkenalkan, nama saya Kevin. Ini aku mau nanya mengenai chatbot tadi itu kan itu chatbot itu akhirnya itu jadi toxic nanti satu hari itu dianggap itu menjadi rasis itu karena datanya itu dianggap murah atau kurang dikurasi. Contohnya untuk data mahal supaya chatbot ini itu bisa sukses itu seperti apa aja? Karena asumsikan yang dari TI tadi dan Microsoft, dia belajar dari data input dari user kan. Jadi dia belajar dari penggunaannya. Jadi pelajaran terhadap model itu tidak selesai di waktu dia terbit, tapi dia belajar terus menerus dari data input. Kan input itu dijadikan data. Jadi data itu bukan hanya dari publik dan dilatih dan dites dan diluncur, tapi justru modelnya diluncur dan penggunaannya itu mempengaruhi cara bekerja data. Jadi dia dilatih terus-menerus. Nah, dari situ kita bisa melihat, saya menggunakan itu sebagai contoh, bahwa kita bisa melihat kan, itu datanya itu berasal dari user. Programmer atau perusahaan itu tidak jadi
itu seperti sangat efisien karena dia intinya menjadi semakin pintar, semakin banyak orang menggunakannya. Tapi ya sayang sekali itu tidak berjalan seperti awalnya dipikirkan, karena justru data itu secara langsung masuk, maksudnya input itu langsung menjadi data. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa perhatian terhadap data itu tidak cukup, bahwa itu seperti sering dianggap sesuatu yang ya bisa diambil dari user secara gratis, efisien, seperti itu. Nah, data yang mahal mungkin dalam konteks state itu kalau ada pertimbangan terhadap aspek data, ya mungkin kasus seperti ini tidak terjadi, karena ya data yang dirawat itu maksudnya data yang berasal dari input tanpa adanya seperti kontrol, perhatian, itu justru data yang murah kan, yang seperti. Jadi contoh yang data yang mahal dalam konteks itu mungkin data input dari user ya, tapi dirawat dan dikontrol dulu, dicek dulu, mungkin begitu. Salah satu kemungkinannya, atau justru tidak menggunakan data input langsung seperti itu yang saya mengkritik, bahwa perhatian sebenarnya kurang, perhatian dan pandangan yang kritis terhadap data itu kurang. Apa itu menjawab pertanyaannya? Tapi aku masih bingung, maksudnya kayak data itu dirawat itu atau perhatian itu tidak bisa kayak gitu. Nah, misalnya kalau ada orang yang menulis pernyataan yang rasis, kalau dirawat itu bisa diidentifikasikan dan bisa dihilangkan dari data misalnya, secara sangat sederhana. Atau kata-kata diganti, atau secara sangat sederhana begitu, bahwa di dalam datanya kita bisa, bias itu pasti ada. Tapi kalau kita mempertanyakan sejauh mana bias itu ada, kalau kita memperhatikan, kalau kita memberikan ruang terhadap itu, ya itu pasti berkurang. Dan kita terus-menerus itu menjadi seperti proses yang tidak selesai, tapi yang berjalan terus-menerus. Bukan di sini penghasilan data selesai dan sudah, tapi justru itu sesuatu yang berjalan terus-menerus. Nama saya Willy. Saya ingin pertama saya setuju dengan perkataan Pak Leon, yaitu kualitas over kuantitas. Jadi data yang mahal lebih baik dibanding data yang murah. Namun seperti yang kita tahu sendiri, kan ChatGPT outputnya itu kita sendiri yang pakai. Berarti kita bisa menentukan kita mau pakai outputnya itu atau bukan. Nah, jadi kayak sepertinya nggak masalah juga kalau misalnya pakai data yang murah. Karena kan kembali lagi nanti manusia atau kita sendiri yang akan memakai data tersebut, output tersebut. Nah, itu gimana? Tentu saja sebagai user kita tidak punya tanggung jawab sebagai user untuk, maksudnya kita bisa menggunakannya atau tidak. Tapi sebagai pencipta, apakah kita juga, kan kita pasti punya tanggung jawab ke sesuatu yang kita ciptakan. Apalagi yang kan satu orang yang melakukan pernyataan yang rasis bermasalah, tapi satu chatbot yang bisa chat dengan jutaan orang di waktu yang sama, itu menjadi scalingnya sangat besar. Nah, satu pernyataan yang rasis yang diambil dari, maksudnya, atau beberapa yang di dalam data yang tiba-tiba seperti scalingnya menjadi sangat besar, itu tentu saja masalah tanggung jawab yang berbeda. Jadi menurut saya tanggung jawabnya lebih di pencipta, siapa yang menciptakan teknologi itu. Kadang juga ada beberapa yang memang betul ya, tadi kalau ChatGPT kita yang menentukan masih bisa filter, tapi kalau itu nanti keputusan yang penting seperti bank mau memberikan kredit atau tidak, lalu mobil yang otomatis atau pesawat yang otomatis, kalau datanya buruk tiba-tiba bisa fatal ya. Mungkin itu juga harus sedikit dibenahi. Oke, rekan-rekan yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin kita selesaikan pembelajaran hari ini. Saya mungkin mau ngajak teman-teman untuk foto bersama dan Pak Leon sebagai ini ya. Ini mungkin kenang-kenangan juga. Pak Leon sudah hadir di Universitas Mitra.